ancaman, kemudian karakteristik dari sistem keamanan sumber data itu seperti apa. Nah, jadi kalau dulu konsep keselamatan keamanan itu adanya include di dalam konsep keselamatan. Makanya Bapak Ibu dulu kalau yang PPR dulu ikuti kelas PPR, keamanan itu masuk di dalam ikon daripada keselamatan. Tapi dengan adanya perubahan kondisi, kemudian isu-isu terkait dengan terorisme, itu makanya terbagi lagi menjadi keselamatan dan keamanan, jadi jauh menjadi keselamatan dan keamanan. Jadi setara, bahkan anggaran untuk keamanan ini dari secara dunia global itu lebih besar daripada anggaran untuk keselamatan. Nah, ketakutan negara-negara besar, negara Amerika dan negara Eropa. Kalau kita kan misalnya kayak kobalt sampul yang cukup besar peralatannya dan dia terkumpul di dalam, menurut akal kita kan tidak mungkin lah. Tapi kalau menurut mereka yang negara-negara Eropa dan Amerika yang cukup fobia, ketakutan cukup besar, itu dia beranggapan itu memungkinkan. Kalau kita sih kadang yang hal yang mungkin pun kita agak sepele ya. Oke, kan ada itu ada juga, sehingga muncullah konsep keselamatan dan keamanan. Oleh mengeluarkan saya dari ini. Nah, kemudian jadi selain untuk tujuan damai, saat ada waktu dapat digunakan untuk pembuatan dirty bomb, artinya bom kotor. Seperti tadi saya katakan bahwa bom yang konvensional saja bisa memberi kerusakan dampak yang cukup besar, apalagi dia pakai zat radioaktif. Jadi bukan kerusakan pada tempat saja, tetapi efek terhadap manusia mungkin kerusakan yang berpanjangan. Nah, karena mungkin ada korban manusia, kemudian dia kanker atau apa, sehingga kerusakannya tidak kayak misalnya kerusakan konvensional bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau manusia sakit sampai bertahun-tahun, agak sulit. Bahkan bisa berdampak kepada misalnya air minum, tumbuhan, hewan, seperti itu. Kalau konvensional kan pada saat itu aja bangunan, manusia akan ada di situ. Tapi kalau dia ada zat radioaktif, berkepanjangan, wilayah jalur rantai makanan, seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan semacam, kan bapaknya itu belum pernah lihat kan, jadi saya memperlihatkan dulu. Ini Korea Utara, ya. Saya belum dapat. Nah, ini percobaan bom nuklir yang dilakukan di suatu pulau yang tanpa berpenghuni di daerah perbatasan antara India. Ini bekas pertama percobaan nuklir. Ini yang paling besar selama ini. Dia api cahaya, kemudian dia menghilang. Iya, jadi di pulau yang tanpa berpenghuni. Itu yang dilakukan oleh Rusia. Latihan atau apa, Pak? Dia percobaan. Jadi setelah membuat hulu ledak nuklir, dia untuk melihat dampak yang diberikan, dia coba dulu kan. Jadi kalau Bapak Ibu bikin senjata, tidak mungkin Bapak tidak coba dulu. Kemudian kalau mau lihat yang
yang korban Chernobyl, kerusakan yang ditimbulkan ini cuma baru dampak, bukan tentang langsung ya, tapi efek dari bom atom yang di Hiroshima. Ini gambarnya yang lama dulu ini diambil. Jadi dia cuma kena serpian-serpian saja. Ini ibu yang sedang menggendongkannya. Iya, bukan orang Indonesia. Ini dia kerusakan kulit yang disebabkan sensor dulu. Anak kecilnya juga kena. Jadi cuma kena asapnya saja. Ini iya, putus kan, putusnya Amerika. Ini buka. Kemudian perlu tindakan pengamanan preventif pencegahan. Bapak Ibu mungkin tadi sudah belajar terkait dengan pengamanan. Kemudian detection, fungsi daripada deteksi, delay, respons untuk mencegah pencurian atau pemindahan asas dan sabotase terhadap sumber daya. Kemudian melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap sumber radioaktif dengan cara sumber radioaktif dikelola secara selamat dan dilindungi secara aman. Kemudian menerapkan promosi budaya keselamatan dan budaya keamanan. Budaya keselamatan misalnya bekerja sesuai prosedur, bekerja menggunakan peralatan pelindung, kerja sesuai yang tercantum dalam sistem itu. Kemudian dasar hukum dari ini adalah PP nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan dan keamanan sumber radioaktif. Dan yang kedua adalah peraturan Kepala Bapeten nomor 6 tahun 2015 tentang keamanan sumber radioaktif. Ini perkanan 2015 pengganti perkapa 7 tahun 2007 terkait keamanan sumber radioaktif juga. Jadi berubah. Kalau yang perkap 7 tahun 2007 dia cuma mengandung deteksi, delay dan respons saja. Fungsi pencegahan belum dicakup. Jadi kalau nanti ada pertanyaan soal Perkap Bapeten nomor 6 tahun 2012 adalah Perkap Bapeten yang mengganti Perkap nomor 4 saja seperti itu. Dan sistem keamanan itu hasil belajarnya adalah peserta mampu memahami sistem keamanan sumber radioaktif yang harus diterapkan di fasilitas yang memanfaatkan sumber radioaktif. Kemudian indikatornya peserta mampu menjelaskan tujuan dan fungsi sistem keamanan sumber radioaktif. Jadi kalau fungsi tadi itu ada 4 berdasarkan pertanyaan terbaru apa? Preventive, detection, delay, response, and response. Dan peserta mampu menguraikan unsur-unsur sistem keamanan sumber radioaktif yang efektif, mampu menjelaskan karakteristik dasar sistem keamanan sumber radioaktif yang efektif. Apa gunanya dibuat sistem keamanan? Yaitu melindungi aset atau fasilitas dari pencuri, sabotase atau orang yang berniat jahat. Kemudian
dan peralatan. Jadi itu integrasi daripada sistem keamanan infrastruktur. Jadi kalau ada soal tanya integrasi dari sistem keamanan itu adalah apa? Orang, prosedur, dan peralatan. Kemudian tujuan sistem keamanan sumber data itu apa? Jadi tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya pencurian. Ingat, pencurian dan sabotase oleh orang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Insider. Apa maksudnya insider? Orang dalam. Kalau outsider? Kalau orang dalam dan orang luar? Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya adalah insider. Apalagi kalau dia bekerja sama dengan outsider. Jadi biasanya kalau yang insider karena ada tekanan dari luar. Misalnya pacarnya dicuri, kalau tidak mau dicuri, super itu pacarmu saya bunuh, misalnya. Atau dramatis banget. Karena zamannya sinetron. Nah, kemudian pencurian dapat dicegah dengan satu, menghalangi musuh. Oke, security, menghalangi musuh dengan menerapkan sebuah sistem keselamatan sumber adaptif yang dilihat oleh calon musuh sebagai sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan. Misalnya apa? Pagar tinggi, temboknya beton, ya kan? Atau mungkin ada mertua galak. Kemudian yang kedua adalah mengalahkan, menaklukkan musuh. Jadi kalau sudah terjadi ada indikasi orang yang dicurigai, itu adalah melakukan tindakan proteksi untuk mengagalkan musuh mencapai tujuannya. Jadi sejak musuh mulai dicarinya terhadap fasilitas. Tujuan SKS sistem keamanan sumber radioaktif dapat dicapai dengan menggunakan penghalang atau kombinasi fungsi-fungsi SKSR. Jadi misalnya kalau di perusahaan ada pagar tertutup, begitu dibuka penjaga, begitu dibuka lagi ada lagi penjaga yang 2, 3 seperti itu. Atau ada kombinasi kunci, pakai sidik jari atau pakai tanda pengenal. Ya, itu adalah cara menghalangi musuh sehingga dia butuh waktu untuk bisa menembus. Bukan pakai software ya, tidak tembus. Ada sayapnya. Nah, kemudian fungsi sistem keamanan sumber radioaktif itu adalah satu, pencegahan. Pencegahan itu berisi apa? Adanya organisasi keamanan sumber radioaktif. Organisasi berbentuk apa? Ada pemegang izin, ada PPR, kemudian yang paling penting adalah PKSR sebagai, kemudian ada satuan pengamanan, kemudian ada koordinasi dan polsek atau kepolisian setempat. Kemudian ada pelatihan. Makanya setiap itu pasti kan ada pelatihan tuh. Ada pelatihan setahun sekali. Kemudian ada pemeriksaan latar belakang. Yang melaksanakan wajib melaksanakan adalah pemegang izin. Metodenya terserah. Apakah kamu panggil siapa yang punya kompetensi seperti itu? Misalnya panggil balai diklat bisa. Ambil yang lain juga bisa, dari luar negeri juga bisa, khusus tentang keamanan. Yang penting ya, yang penting kan tadi yang saya bilang kurikulumnya ada kan, peraturan pertimbangan, sama seperti kurikulum yang kita punya. Kemudian ada pemeriksaan latar belakang. Jadi kalau di perda yang lama diabaikan ini pemeriksaan latar belakang. Sekarang sudah
misalnya siapapun yang bekerja di situ harus diminta fotokopi KTP, CV, KK. Bahkan sekarang diterapkan itu bisa juga. Bahkan di aturan internasional malah kita harus melihat siapa-siapa person, bahkan kita mengidentifikasi orang-orang yang kemungkinan besar melakukan sesuatu kejadian atau yang melanggar daripada keamanan negara. Kita harus melihat dari misalnya kondisi jasa ini psikologinya. Saat dia minggu ini ternyata dia banyak berhutang, dia kolektor senjata, itu kan begitu. Kan pikirannya apa? Sumber yang bisa dijual. Bapak dari kolektornya itu disuruh serahkan dari outsider dan insider. Kemudian sistem keamanan informasi, jadi harus ada identifikasi terhadap keamanan informasi terkait dengan data. Jadi misalnya informasi berada di sekitar di mana, aktivitasnya, tempat di mana, seperti apa. Atau mungkin informasi terkait dengan data-data yang bertanggung jawab terhadap sumber, misalnya PKSR-nya, tinggal di mana, anaknya siapa aja, istrinya siapa aja. Jangan sampai orang bekerja. Yang kendali akses. Kendali akses itu maksudnya orang-orang siapa yang bisa berhubungan dengan sumber. Jadi harus ditentukan siapa aja yang bisa langsung ke tempat penyimpanan, tempat sumber berada. Kemudian kayak itu harus ada logbooknya. Jadi PKSR-nya datang cek, PKSR-nya datang cek, melakukan paparan supaya ada record. Jadi kalau tiba-tiba ada kejadian sumber hilang, kayak dulu kan ada pernah hilang sumber, pernah banyak loncat, sampai sekarang kita nggak tahu. Ternyata sumbernya udah dilebur, jadi kursi, jadi kayak gitu tadi kita. Jadi kursi sampai ininya juga kena kan. Jadi dilebur jadi pulpen. Kemudian fungsinya yang kedua adalah pendeteksian, jadi dia harus punya peralatan deteksi, punya semacam kalau di pintu itu biasanya ada magnetic switch, jadi begitu itu dibuka memicu alarm. Atau dia punya CCTV. Dan pemantauan secara terus-menerus oleh tugas aman terbatas. Dia harus punya jadwal ronda. Kalau ada CCTV, ronda tidak dilakukan karena CCTV mungkin aja terbatas pemantauannya. Kemudian ada fungsi penundaan delay, itu tergantung dari fasilitasnya. Bangunannya terbuat dari apa, letak-letak daripada pintu-pintunya, pagarnya setinggi apa, pagarnya pakai listrik apa tidak. Kemudian ada kendali kunci juga di penundaan. Siapa aja yang pegang kunci, apakah pintunya bisa dibuka dengan 2 kunci. Jadi kalau ada satu nggak bisa dibuka. Terus dicatat juga siapa yang pegang kunci, siapa yang membuka pintu. Harus tercatat. Agak ribet semuanya. Kemudian ada peralatan penundaan. Kemudian respon. Jadi ada peralatan yang mereduksi respon. Biasanya ini alat komunikasi. Misalnya ada handphone, ada HP. Kalau iPhone terlalu mahal ya. Tapi siapa
jawab masing-masingnya. Kemudian ada pelatihan. Nah, pelatihannya ada pengenalan budaya keamanan. Bagaimana sih budaya keamanan itu? Di setiap menegakkan lokasi harus kunci pintu, harus apa, itu adalah budaya keamanan. Harus setiap ada personil yang baru masuk diperiksa latar belakangnya, sekolah dari mana, keluarganya di lingkungan apa. Pak, biasanya ya. kalau misalnya pelatihan itu dilaksanakan oleh pihak internal yang sudah pelatihan PKSN atau PPR itu sudah mencukupi belum, Pak? Mencukupi bisa. Yang penting kan persyaratan izinnya sudah terkait, ada BKSR, ada PPR, dan yang penting kan kurikulumnya seperti ini. Lebih bagus lagi kalau ada simulasi terkait dengan keadaan darurat, sehingga jangan sampai karena tidak terbiasa simulasi, begitu terjadi kejadian tidak tahu mau ngapain, ataukah mungkin karena terlalu sering simulasi, begitu ada kejadian, wah itu bohong-bohongan. Nah, kemudian di pelatihan juga dijabarkan terkait dengan tugas setiap personil dalam keamanan sumber daya. Apa aja tugasnya? Misalnya petugas keamanan sumbernya yang memegang kunci, bertanggung jawab terhadap kunci, yang melakukan koordinasi dengan polisi setempat, seperti itu. Tugas itu ada di program keamanan sumber. Dan fungsi dan pengoperasian peralatan keamanan sumber daya. Kita tahu peralatan keamanan ini fungsinya apa aja. Kalau kayak BSS tahu bahwa itu untuk men-trigger alarm kalau ada yang membuka pintu tanpa sepengetahuan, tanpa kemudian ada penanggulangan keadaan darurat keamanan, ada prosedurnya bagaimana menangani keadaan darurat keamanan. Di sini juga bisa dilakukan simulasi. Kalau peralatan biasanya disebut dengan performance testing. Jadi kita mengetes, misalnya kayak BMS itu disetting 10 cm. Ternyata begitu kita buka 5 cm sudah bunyi alarm, atau kita buka 15 cm ternyata nggak bunyi alarm. Itu pasti ada salah di peralatannya. Jadi harus tes juga. Sensor, begitu kejadian kita sensor mati, nggak dicek baterainya. Kalau penerangan parsial, di situ yang kita kalau sudah dia keluar daerah, kita harus cek kan, melihat jalan kemana. Terus alat komunikasinya, begitu kejadian kita begitu telepon tidak bisa telepon, ternyata harus dipakai telepon istrinya. Saya jelasin, nggak mau istrinya. Jadi semua harus dicek secara berkala. Sama dengan kayak gini, jangan sampai ternyata dia rusak, sudah tidak lupa, atau kuncinya dia taruh di mana lupa, karena tadi tidak dicatat. Kalau dicatat, dia nah, kemudian pemeriksaan latar belakang. Jadi yang diperiksa latar belakangnya adalah petugas keamanan itu sendiri, keamanan sumber daya api, dan personel yang terlibat kegiatan sumber daya api, atau orang yang memiliki akses. Jadi dia manajernya kalau dia punya akses ke sumber daya api, dia harus dicari latar belakangnya diperiksa. Kan orang setiap masuk bekerja kan percaya, bahkan itu sering diupdate. Misalnya dia sudah di baru dari situ, Anda tahu, begitu ada kejadian kita hubungi yang rumah sebelumnya, ternyata di situ cuma kontrak. Nah, kemudian sistem penanganan informasi, kemudian kendali akses. Jadi kita harus tahu siapa aja yang punya akses ke sumber daya aktif. Kemudian deteksi dan penilaian itu ada peralatan deteksi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu kan kategorisasi sumber keamanan yang A, B, C.
Bapak Ibu kategori apa? Ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang tidak perlu. Iya kan? Ada yang tidak perlu. Jadi cuma perlu persyaratan keselamatan rakyat. Ini PNS. Kalau ini yang menjadi sasarannya. Kalau karena alarm bunyi, bukan karena ada kejadian, tapi mungkin aja karena geraknya mendeteksi misalnya binatang kecil. Makanya harus ada kemudian lewat security melihat apa begitu apa. Apa sih ada pertanyaan? Berdasarkan perkayaan lama Pak, itu ada persyaratan kuncinya bawa merah nggak tidak persyaratan Kunci dengan gembok, ini kan berarti kendali akses kan? Di berdasarkan perkanaan itu kan sudah ada perubahan. Jadi untuk kunci dan gembok itu mungkin di fungsi lain. Coba kemudian. Nah, ini mungkin juga dilengkapi nanti dengan pagar yang kunci. Itu bisa tetap ada juga. Ya, masih. Jadi dia berdasarkan fungsi sekarang pembuatan peraturan kepala. Nah, untuk penundaan itu ada fasilitas sumber adaptif, bisa ada fasilitas tetap. Jadi sumbernya tempat tetap kayak gauging yang di perusahaan itu yang untuk yang biasanya perusahaan semen, perusahaan kimia itu biasa dia untuk gauging Frida untuk melihat ketinggian dari sekitar dan Frida. Biasanya pabrik semen, pabrik polimer, itu biasanya disebut gauging perpasangan tetap. Kemudian fasilitas penyimpanannya itu juga material kuat dan tidak besar tanpa jendela serta juga harus dilengkapi pagar. Karena kalau ada jendela bisa aja diterobos lewat jendela. Jadi kalau dia punya tuyul. Ventilasi boleh selama itu bisa diestimasi tidak boleh tidak dapat ditembus. Ya tidak terawasi lah bisa dengan CCTV. Karena kalau bisa itu kan kita kan mengurangi kemungkinan. Kemudian kendali kunci. Jadi kendali kunci itu ada membuat dan memelihara rekaman penggunaan. Jadi penggunaan kunci juga kita harus catat, penyimpanannya, kemudian pemeriksaan siapa yang mengambil, tanggal berapa, jam berapa, kemudian dia tanda tangan. Jadi harus ada logbooknya. Kemudian memeriksa keberadaan kunci secara berkala, menetapkan bahwa personel kunci secara bersamaan ini supaya mengurangi kemungkinan orang mudah membuka, kemudian mengubah kombinasi PIN atau sandi secara berkala supaya tidak bisa sama kalau kita punya email kita harus ubah passwordnya secara berkala supaya jangan sampai hacker itu bisa menjebol. Kemudian peralatan penundaan ini ada tingkat keamanan A, 1 kunci elektronik dan 2 kunci manual. Untuk keamanan B 1 kunci manual saja dan tingkat keamanan C 1 kunci manual pada gerbang. Seperti itu.
identifikasi kejadian. Jadi kira-kira kejadian-kejadian apa aja yang bisa terjadi. Terus dibuat ketetapan tanggung jawab setiap personil itu bisa bila hal itu terjadi. Kemudian perkiraan dampak ada darurat keamanan seperti apa yang akan terjadi. Kemudian tindakan apa penanggulangannya apabila terjadi. Jadi konflik juga ini. Kemudian pemulihan peralatan untuk melaksanakan prosedur keadaan darurat. Kemudian penetapan mekanisme komunikasi antar personil dan kepolisian. Jadi harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kalau melakukan pelatihan simulasi, ajak-ajak kepolisian yang so ada polisi kepolisian. Nah, ini adalah jadi kalau kita rangkum untuk pencegahan deteksi organisasi keamanan pencegahan ada organisasi, ada pelatihan, ada pemeriksaan latar belakang, ada keamanan informasi. Untuk deteksi ada kamera CCTV, ada sensor, ada BMS, untuk penundaan ada pagar, ada kunci ganda, kemudian ada penjaga. Langkah respon ada komunikasi dan datang ke lokasi. Jadi ini gunanya untuk data klarifikasi ini untuk memastikan apakah alarm itu betul-betul nyata. Jangan sampai alarm itu alarm palsu yang ternyata pemicunya adalah misalnya serangga, cicak, kucing yang lewat seperti itu. Abang kunti, gitu ya. Itu bisa ketangkap alarm juga. Iya. Nah, di verifikasi, tapi jangan sampai karena terlalu sering alarm palsu sampai begitu bunyi juga bapak kira ini pasti alarm palsu. Jadi balas, tetap harus. Nah, karakteristik ancaman itu bisa dari eksternal ataupun internal. Kemudian motivasi ancamannya apa? Mungkin terkait dengan ideologi. ISIS, bapak sini kan ISIS kan? Ikatan suami istri satu. Nah, kemudian mungkin faktor ekonomi, misalnya. Kemudian karakteristik ancamannya juga mungkin perhatian terhadap pencurian, sabotase. Kemudian ada kemampuan daripada terorisnya, misalnya ukuran grupnya, apakah dia menggunakan senjata, apakah dia menggunakan bahan peledak atau peralatan lain, dia menggunakan transportasi apa, Uber, Grab, Gojek, seperti itu, atau kecakapan dia, ternyata dia sudah ahli, atau pendanaan. Nah, misalnya pendanaannya mungkin dari orang dalam juga kan bisa dengan atau dia polusi dan insider. Kemudian dukungan daripada organisasi, apakah dia punya semacam organisasi terorisnya atau organisasi masanya. Kemudian terkait dengan ancaman dari dalam itu bersifat perorangan ataupun kerjasama dengan pihak luar, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian dia bersifat pasif atau aktif. Jadi kalau pasif misalnya dia cuma memberi informasi aja ke orang luar. Tempatnya sumber jam segini, rudin itu dimakan, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau aktif, misalnya dia yang membukakan pintu, dia mematikan alarm supaya orang lain bisa masuk, itu yang aktif. Bapak termasuk pasif apa? Jadi kalau pasif menjaga kapasitas kepada orang luar, tetapi tidak mengambil peran dalam pencurian atau sabotase. Dia cuma memberi informasi aja. Kalau aktif dia berpartisipasi aktif dalam suatu serangan, misalnya dengan melakukan alarm, membuka kunci,
background check. Kendali kunci, background check bisa dilihat. Ternyata ini orangnya ini kamar dan terus suka mampir karaoke. Hampir doang. Kemudian dari kendali kunci yang locknya juga, kemudian kunci ganda, belum itu bisa seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ancaman dari luar, teroris, kemudian kriminal, kemudian unjuk rasa, protes. Jadi bisa aja orang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, tapi disiplin. Jadi itu unjuk rasa, protes itu cuma sebagai pengalihan isu. Jadi nanti masuk menembus bencana alam, ancaman dari luar ya, bencana alam. Nah, kemudian karakteristik sistem keamanan sumber daya aktif itu ada proteksi berlapis. Ada konsekuensi minimum kegagalan komponen. Kemudian ada proteksi yang seimbang. Kemudian untuk proteksi berlapis dia menggunakan sejumlah urusan alat pelindung seperti sensor gerak, balance magnetic switch, kemudian ada kamera CCTV dan lain-lain. Kemudian proteksi berlapis. Kemudian memberikan efek yang dirasakan musuh. Jadi untuk meningkatkan ketidakpastian sistem dan untuk membutuhkan persiapan yang lebih matang untuk menjaga sistem. Jadi dengan adanya proteksi berlapis itu musuh itu harus persiapannya matang. Jadi kayak misalnya kayak kita misalnya jebol ban kalau film barat itu kan ya sampai menggali itu dan untuk perencanaannya matang, sarterunya layak, kalau virusnya layak, kalau apanya. Terus untuk menciptakan rasa panjang itu gagal untuk mengatakan isinya. Misalnya angka security-nya adalah Microsoft atau dan konsekuensi minimum kegagalan komponen adalah proteksi cukup tapi tidak terlalu berlebihan. Itu untuk meminimalkan kegagalan komponen. Dan nomor praktis itu dioperasikan dan memberikan proteksi maksimum dan efektif dengan penempatan data yang tidak. Dan sistemnya sifatnya kompleks, jadi semakin kompleks sistem itu semakin susah diterobos sampai dengan jahat. Cuma yang juga terlalu kompleks sehingga orang yang bekerja itu jadi susah. Jadi kita harus tahu penyebab kegagalan komponen itu apa, dan cara-cara darurat di sistem dapat terus beroperasi itu apa, redundansi peralatan secara otomatis untuk mengatasi fungsi peralatan yang rusak. Jadi kalau CCTV-nya rusak, atau mungkin ada CCTV lain yang bisa untuk berlapis. Jadi mungkin tidak cukup kalau cuma satu CCTV, dua mungkin, kemudian ada lagi sensor, ada lagi bebek. Untuk mengungkap itu ada lagi kunci, cadangan, ada lagi pin-nya, semakin lama. Dan sistem proteksi memang adalah bagaimanapun caranya musuh mencoba mencari dunianya, dia akan menemui dalam efektif dari sistem keamanan sumber daya. Jadi semakin banyak. Jadi kita juga